Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, diberi ketenangan dalam hati, dan tetap kuat melangkah menjalani hari-hari. Terima kasih sudah terus menemani perjalanan kami sampai minggu ke-10 ini. Minggu-minggu sebelumnya, kami masuk ke dalam hutan, memahami arti bertahan, belajar merasa cukup, dan memperbaiki diri. Tapi hari ini, kami bergerak ke arah yang berbeda. Sebuah aliran sungai besar menjadi latar cerita kami. Air yang terlihat tenang, namun tetap membawa kekuatan yang tak bisa diremehkan. Hari ini formasi kami tidak lengkap. Biasanya kami berempat, tapi kali ini hanya saya Bondi dan Bang Beler yang melanjutkan perjalanan. Dito dan Robi sedang ada kesibukan. Semoga mereka selalu diberi kelancaran. Tapi semangat tetap utuh, karena perjalanan seperti ini tidak hanya soal jumlah, tapi soal niat dan kebersamaan. Bang Beler mungkin dikenal lewat telinganya yang tak biasa, tapi di balik itu ada ketulusan, keteguhan, dan rasa tanggung jawab yang selalu jadi kekuatan dalam setiap langkah tim ini. Penampilan bisa menipu, kami tak mengukur kebaikan dari penampilan luar. Di sini, semua saling bantu, saling jaga, dan saling hormat. Dan yang kami jaga itu ketulusan, bukan gaya. Inilah Panisan Raksa, sebuah perjalanan rasa tentang pelarian kecil yang semoga mengajarkan kami cara bertahan dan cara bersyukur atas nikmat Tuhan yang masih memberi kami kesempatan untuk memperbaiki diri dan belajar merasa cukup. Support perjalanan kami dengan komen, like, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Di balik keindahan aliran sungai ini, terselip kenyataan yang gak bisa kami abaikan. Sampah berserakan di tepian dan ikut mengalir bersama arus. Kami tahu kami gak akan mampu membersihkan semuanya. Tapi bukan soal berapa banyak yang bisa diambil, melainkan seberapa besar niat untuk peduli. Kami mulai dari sekitar kami berdiri, mengambil sampah yang terlihat, dan berharap langkah kecil ini bisa jadi pengingat bahwa alam butuh dijaga, bukan ditinggalkan dengan jejak yang merusak. Karena mencintai alam bukan hanya soal menikmati pemandangannya, tapi juga tentang menjaga apa yang ada di dalamnya. Setelah membersihkan sampah di sekitar,
Kami bersiap-siap untuk mulai memasak. Tapi tiba-tiba air sungai mulai naik dengan cepat. Padahal hujan sudah reda lebih dari 1 jam yang lalu. Awalnya kami pikir semuanya aman. Mungkin hujan deras masih turun di bagian atas sana. Arus mulai mendekati ke area tenda. Cepet banget, udah mau nyampe kena tenda, jadi kayaknya nggak akan ke kamerain. Kita mau geserin tenda agak ke atas. Malam pun tiba, angin makin rajin menyapa, dan cahaya pun hanya tersisa dari api kecil yang kami nyalakan. Kami mulai memasak air untuk kopi, walaupun bagian saat airnya dimasak gak sempat kerekam. Sambil menunggu air matang, kami duduk santai, berbincang ringan di bawah langit malam, menikmati waktu yang berjalan tanpa tergesa. Untuk makan malam, kami memasak oseng tulang kambing pedas ala Panisan Raksa. Dari tulang taleng, bawang merah, cabai, dan saus tiram. Sederhana tapi nikmat, apalagi dimasak dan dimakan di alam terbuka. Setelah semua yang terjadi hari ini, akhirnya malam ini kami duduk bersama untuk menikmati makan malam. Yang kami makan mungkin tampak biasa, tapi setelah hari yang panjang, setiap suap jadi pengingat bahwa kebersamaan dan kelelahan yang dibayar tuntas adalah bumbu paling penting. Di alam, hal-hal kecil seperti ini terasa lebih besar. Dan mungkin justru inilah yang akan paling kami ingat dari perjalanan hari ini. Malam terus berjalan, perut sudah terisi, tubuh mulai hangat kembali, dan kami duduk bersandar di dekat api, menikmati sisa malam yang tersisa. Kami berbincang santai,
Tidak ada topik besar, tidak ada rencana panjang, hanya cerita ringan, tawa kecil, dan momen tenang yang terasa mahal. Hening pun menjadi bagian dari obrolan itu sendiri. Kadang yang kita butuh bukan solusi, tapi ruang untuk cerita. Dan Panisan Raksa, pelarian kecil ini mungkin adalah ruang itu. Tak terasa malam semakin larut, angin bertambah dingin dan nyala api mulai mengecil. Sudah waktunya kami beristirahat. Kami masuk ke dalam tenda menutup hari yang cukup panjang, penuh kejutan, dan tentu saja penuh cerita. Semoga dari pelarian kecil ini ada semangat yang menular, ada tenang yang ikut hinggap, dan ada harapan yang tumbuh kembali. Salam dari kami, Panisan Raksa.